Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 5 kurikulum Merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bagian bab 7, di bagian topik A, yaitu seperti apakah budaya daerahku. Nah, anak-anak semua, pembelajaran kita kali ini ada di halaman 191 sampai 198 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran kita di topik A kita kali ini, yang pertama, anak-anak diharapkan dapat mengenal warisan budaya dan mengetahui sejarahnya untuk kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan saat ini. Yang kedua, tujuannya kedua adalah menelaah kondisi dan aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar tempat tinggal. Inilah tujuan pembelajaran kita pada topik A kali ini. Yuk kita baca percakapan teman-teman kita. Di acara Market Day ini, aku membawa klepot tot ini makanan khas Manado. Wah, namanya unik seperti bahasa asing. Betul, ada sejarahnya loh kue klepot tot ini. Yuk kita langsung saja mulai ya. Bab 7, daerahku, kebanggaanku. Anak-anak semua, Indonesia memiliki wilayah sangat luas, yaitu 7,81 juta kilometer persegi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, wilayah tersebut dihuni 1.340 suku bangsa yang tersebar di 34 provinsi, lengkap dengan keragaman budayanya, anak-anak. Nah, pernahkah kalian melihat peta? Coba perhatikan, ada di bagian manakah tempat tinggal kalian sekarang? Apakah nama daerah kalian berasal dari suku manakah penduduknya? Dan apakah kalian sudah mengetahui keunikan dan keistimewaan yang dimiliki daerah kalian? Yuk kita pelajari hal-hal tersebut pada topik kita kali ini. Nah, anak-anak semua, pada topik A kita kali ini ada beberapa pertanyaan esensial yang wajib kalian jawab. Untuk itu yuk kakak akan bantu menjawabnya ya. Pertanyaan yang nomor 1. Apa saja jenis warisan budaya yang ada di daerahku? Nah, ini kakak berikan contoh ya, yaitu ini disesuaikan dengan jawaban kalian, jadi jawabannya pasti bervariasi. Sebagai contoh di Magelang, ada banyak jenis warisan budaya, yaitu candi-candi, yaitu Candi Borobudur dan Candi Mendut. Selain itu ada tradisi wayang kulit serta musik gamelan. Yang nomor 2, apakah warisan-warisan budaya daerahku memiliki sejarah khusus? Jawabannya pasti iya ya anak-anak, karena warisan budaya di Magelang memiliki sejarah khusus, yaitu Candi Borobudur misalnya adalah candi Buddha kuno yang dibangun sekitar abad ke-9. Itu adalah tempat yang bersejarah dan memiliki nilai penting dalam sejarah agama bangsa Indonesia, anak-anak. Yang ketiga, apakah di daerahku terdapat bentuk budaya yang merupakan hasil gabungan dua atau lebih budaya yang berbeda? Nah, sebagai contoh di Magelang ada bentuk budaya yang merupakan hasil gabungan dari berbagai budaya yang berbeda. Misalnya, musik gamelan adalah kombinasi dari berbagai alat musik tradisional yang digunakan dalam pertunjukan wayang kulit itu. Itu adalah contoh budaya yang berkembang melalui penggabungan unsur-unsur dari berbagai tradisi. Nah, kita lihat percakapan teman kita. Megah sekali candi ini. Iya, masyarakat Magelang beruntung memiliki candi yang sangat terkenal ini. Nah, anak-anak, sejak awal peradabannya, manusia berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain untuk kemudian menetap di satu tempat. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, manusia menciptakan berbagai kebiasaan dan alat yang dikenal sebagai hasil budaya. Nah, keduanya itu, baik itu kebiasaan atau alat-alat yang diciptakan, diwariskan kepada keturunannya dengan tujuan agar keturunannya pun bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan.
kita mengenal dua jenis hasil budaya, atau jika hasil budaya tersebut merupakan warisan dari leluhur disebut sebagai warisan budaya. Nah, kedua jenis hasil budaya ini berupa hasil budaya benda dan hasil budaya tak benda, anak-anak. Nah, hasil budaya benda adalah hasil budaya yang bisa diraba. Contohnya ada alat produksi, alat musik, transportasi, bangunan, makanan, atau benda-benda seni. Nah, sedangkan hasil budaya tak benda adalah hasil budaya yang tidak bisa diraba, seperti ada kebiasaan, cara bercocok tanam, keahlian menciptakan benda, tarian, musik, dan adat istiadat. Anak-anak semua, tahukah kalian banyak hasil budaya leluhur yang bisa bertahan sampai sekarang sehingga kita bisa menelusuri sejarah. Nah, perbedaan letak geografis dan sejarah peradaban di suatu daerah membuat warisan budaya di satu tempat berbeda dengan warisan budaya di tempat lain. Nah, budaya Indonesia dengan sejarah peradaban dan perkembangannya mengalami banyak pengaruh dari bangsa luar. Mulai dari masa masuknya para pedagang Tionghoa, India, dan Arab yang membawa pengaruh agama seperti Hindu, Buddha maupun Islam, hingga sejarah kolonialisme yang bertahan lebih dari 300 tahun. Hal inilah yang menimbulkan sebuah akulturasi budaya. Kak, apa sih akulturasi budaya? Nah, akulturasi budaya yaitu percampuran dua budaya atau lebih yang membentuk hasil budaya baru tanpa menghilangkan ciri budaya yang membentuknya. Nah, inilah yang disebut dengan akulturasi budaya. Nah, anak-anak, Indonesia merupakan negara maritim. Laut merupakan bagian yang menyatukan setiap pulau yang ada di Indonesia. Terlebih setelah manusia menemukan berbagai alat transportasi. Nah, jauh sebelum bangsa asing datang ke Nusantara, masyarakat sudah terlebih dahulu mengarungi lautan untuk berdagang dan melakukan kerjasama antar kerajaan di Nusantara. Mereka datang dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Bahkan ada yang sampai menikah dan menetap, anak-anak. Nah, tahukah kalian juga hal yang sama terjadi saat bangsa asing mulai berdatangan ke Nusantara? Pedagang dari Tionghoa, Arab, India, Portugis, Inggris, dan Belanda juga melakukan interaksi dengan masyarakat Nusantara. Mereka banyak yang tinggal dan menetap, lalu memperkenalkan budaya yang mereka bawa dari negara asal. Nah, budaya-budaya tersebut lambat laun diterima oleh masyarakat setempat, sehingga mempengaruhi budaya lokal dan membentuk budaya yang merupakan percampuran dari keduanya. Proses percampuran dua budaya ini disebut dengan akulturasi. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bentuk akulturasi yang ada di wilayah kita? Yuk, kita pelajari bersama ya, anak-anak. Yuk, mari mencari tahu. Nah, kita akan sama-sama mencari tahu jenis warisan budaya. Nah, di sini kalian akan diminta untuk mengetahui bentuk akulturasi yang ada di daerah kalian. Nah, di sini kakak mencontohkan ya, jenis warisan budaya daerahku. Nah, warisan budaya benda misalnya ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, maupun situs Sangiran. Selain tak hanya itu, anak-anak, di sini juga ada warisan budaya tak benda, yaitu contohnya warung HK Solo, mendoan Banyumas, batik, maupun grebek Maulid. Nah, untuk jenis warisan budaya ini disesuaikan dengan daerah tempat tinggal kalian ya, anak-anak. Jenis warisan budaya. Anak-anak semua, Indonesia memiliki berbagai keragaman warisan budaya. Ada dua jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Nah, warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa kita lihat dan raba. Contohnya ada bangunan, pakaian, makanan, senjata tradisional, alat musik, dan alat-alat produksi. Seperti gambar di contoh ini ya, ini ada makanan empek-empek anak-anak dari Palembang. Kemudian di sini ada rumah adat, yaitu rumah adat Papua ya anak-anak, Honai. Nah, sedangkan warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak bisa kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya ada musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat. Nah, contohnya di Bali ada berbagai macam tarian. Nah, itu merupakan warisan budaya tak benda, anak.
Nah, sekarang kita akan ke bagian lakukan bersama. Mari mencari tahu sejarah warisan budaya di daerah kalian. Nah, di sini kalian diminta untuk mencari tahu salah satu warisan budaya yang ada di daerah kalian. Kemudian kalian diminta untuk berkumpul bersama kelompok yang sudah ditentukan. Nah, di sini kakak akan bantu kalian ya. Nah, di sini pertanyaan nomor 1, pilih salah satu warisan budaya daerah kalian. Nah, di sini kakak mencontohkan yaitu Candi Borobudur ya anak-anak. Lalu pertanyaannya, kapan warisan budaya ini muncul? Nah, jawabannya, Candi Borobudur didirikan pada pemerintahan dinasti Syailendra antara tahun 750 sampai 842 Masehi. Pendiri Candi Borobudur adalah Raja Samaratungga yang memerintah pada 782 Masehi. Nah, pendirian Candi Borobudur diperkirakan secara bertahap dan gotong royong sebagai wujud kebaktian ajaran agama Buddha. Yang nomor 2, apa fungsi warisan budaya tersebut bagi masyarakat? Nah, fungsinya ya anak-anak. Yang pertama, menjadi tempat ibadah bagi umat Buddha, sebagai tempat memuliakan raja-raja dari dinasti Syailendra. Dan seiring berjalannya waktu, kini Candi Borobudur berfungsi sebagai tempat wisata anak-anak. Bahkan Candi Borobudur telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya leluhur anak-anak. Nah, yang selanjutnya, apa tujuan dilakukan upacara atau adat tersebut? Adakah budaya lain selain budaya daerah kalian yang mempengaruhi warisan budaya tersebut? Apakah warisan budaya tersebut merupakan bentuk akulturasi budaya? Nah, jawabannya ada ya anak-anak, ada budaya lain yang mempengaruhi warisan Candi Borobudur. Di antaranya budaya dari India yang terlihat pada bangunan megah, patung, serta bagian stupa dari Candi Borobudur. Sementara bentuk candi di Indonesia adalah punden berundak, sama seperti yang ada di Candi Borobudur. Nah, selain itu, adanya pahatan atau ukiran yang ada di relief Candi Borobudur yang terpengaruh dari India. Nah, sekarang yuk kita ke bagian mari refleksikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab. Yuk kakak akan bantu ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Apa yang paling menarik dari kegiatan ini? Nah, di sini kakak mencontohkan yang paling menarik dari kegiatan ini adalah belajar tentang budaya dan sejarah di daerah kami. Itu membuat kami lebih mengerti dan menghargai warisan budaya. Nomor 2, warisan budaya apa saja yang menurut kalian paling menarik di daerah kalian? Nah, ini bervariasi ya, disesuaikan dengan daerah kalian. Seperti ini contohnya, di daerah kami salah satu warisan budaya menarik adalah wayang kulit. Kami suka menonton pertunjukan wayang dan melihat tokoh-tokohnya yang berwarna-warni. Selain itu, ada Candi Borobudur dan Candi Mendut. Nomor 3, adakah warisan budaya di daerah kalian yang merupakan hasil dari akulturasi budaya? Pastinya ada ya anak-anak. Ya, ada warisan budaya daerah kami yang hasil akulturasi budaya. Salah satunya adalah musik gamelan, yang merupakan perpaduan dari berbagai alat musik tradisional Jawa. Hal ini menciptakan musik yang indah dan unik. Nomor 4, menurut kalian apa dampak dari akulturasi budaya? Nah, dampak yang pertama, menambah keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, pengetahuan masyarakat tentang budaya luar semakin berkembang, sehingga masyarakat semakin mudah menerima yang namanya perkembangan teknologi. Nomor 5, apa perasaan kalian setelah mengenal warisan budaya daerah kalian? Nah, jawabannya, setelah mengenal warisan budaya di daerah kami merasa bangga dan terhubung dengan sejarah dan budaya kami. Kami juga lebih menghargai dan ingin melestarikan warisan budaya tersebut. Yang nomor 6, apakah manfaat warisan budaya bagi daerah kalian? Nah, manfaat dari warisan budaya bagi daerah kami adalah dapat meningkatkan pariwisata, memberikan identitas unik, dan memperkaya kehidupan budaya masyarakat. Nomor 7, adakah warisan budaya yang kalian lakukan sehari-hari? Apa tujuannya? Nah, pastinya iya ya anak-anak. Kami melakukan warisan budaya seperti tarian atau musik tradisional dalam acara-acara khusus. Tujuannya adalah menjaga tradisi dan menghibur orang-orang. Nomor 8, adakah kemungkinan warisan budaya daerah kalian rusak atau hilang? Pasti ada ya anak-anak, karena warisan budaya kami bisa
rusak atau hilang jika tidak dijaga dengan baik. Nah, untuk mencegahnya, kami harus merawat dan melestarikan tradisi tersebut serta mengajarkan kepada generasi berikutnya agar mereka juga menjaga warisan budaya ini. Yuk kita belajar lebih lanjut cara menjaga warisan budaya. Anak-anak semua, warisan budaya tentu akan rusak, bahkan hilang jika kita tidak menjaganya dengan baik. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga warisan budaya tersebut agar kelak masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Nah, sekarang yuk kita pelajari atau lihat beberapa cara menjaga warisan budaya. Yang pertama, pemugaran Borobudur. Nah, Borobudur dibangun pada abad ke-8, yaitu pada masa Kerajaan Mataram kuno. Kemudian, candi ini ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada abad ke-19 dalam keadaan rusak parah, anak-anak. Nah, beberapa kali candi Borobudur berusaha dibersihkan sebelum akhirnya dilakukan pemugaran pertama pada tahun 1907. Nah, pemugaran berlangsung sampai sekarang untuk mengembalikan keutuhan dan kekuatan candi agar Candi Borobudur dapat kokoh berdiri sampai ratusan tahun ke depan. Nah, ada pula benda yang sedikit tembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahayanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Nah, Nana, yuk belajar silat. Pencak silat merupakan seni bela diri tradisional dari berbagai suku Indonesia dan tersebar melalui kesenian Melayu Nusantara yang kepopulerannya kalah dari bela diri yang berasal dari negara lain. Seperti karate dan taekwondo, untuk mengatasinya dibuatlah upaya-upaya untuk memunculkan kembali pencak silat di masyarakat, seperti memasukkan pencak silat sebagai pelajaran di sekolah, mendirikan berbagai klub pencak silat, dan mengadakan lomba-lomba tingkat nasional maupun internasional. Bahkan bela diri pencak silat muncul di beberapa film internasional sebagai upaya untuk memperkenalkan kepada dunia. Nah, untuk di bagian memilih tantangan ini, kalian bisa lakukan bersama teman-teman kalian ya. Nah, anak-anak, apa yang sudah aku pelajari pada bab kita kali ini di topik A yang pertama? Ada dua jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Yang kedua, warisan budaya benda berupa warisan budaya yang bisa kita lihat dan bisa kita raba, seperti gedung, alat musik, maupun pakaian adat. Yang ketiga, warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak bisa kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita, contohnya musik dan tarian. Yang keempat, warisan budaya bisa terbentuk karena adanya akulturasi dari budaya lain yang masuk ke suatu daerah, seperti Candi Borobudur. Warisan budaya harus dilestarikan agar tidak rusak atau punah. Nah, pelestarian warisan budaya dapat dilakukan dengan cara pemugaran budaya, anak-anak. Nah, inilah yang sudah kita pelajari pada topik A kita kali ini ya. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat membantu anak-anak dalam belajar. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tetap semangat belajar bersama channel Bimbel Online. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian anak-anak hebat. Thanks for watching, see you next time, bye-bye.